Hai teman-teman semua yang setia nonton video aku. Jadi terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Dari awal dibuat sampai saat ini kita dukung terus sampai 1000 subscriber. Jadi butuh dukungan teman-teman semua. Oke. Jadi sekarang itu aku mau bahas tentang pengeboran minyak atau para pekerja minyak atau para pekerja yang di laut yang berhubungan dengan oil and gas. Jadi kenapa ini aku bahas? Karena ada banyak permintaan dari teman-teman untuk membahas ini gitu. Pertama adalah perihal tentang sistem penggajian. Jadi banyak teman-teman yang sharing ke akunnya perihal tentang hal itu, menanyakan kayak, Mas, bener nggak sih kalau di pengeboran minyak itu atau perusahaan yang bergerak di bidang minyak di laut itu gajinya itu masuk deposit? Itu jawabannya adalah salah, karena semua perusahaan mereka membayar gaji karyawannya adalah ke rekening pribadi dan atas nama karyawan tersebut, begitu. Jadi tidak ada sama sekali deposit dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, perihal tentang cuti atau off day itu sudah diatur. Ada yang 4 minggu kerja, 4 minggu off, ada yang per project juga, contoh projectnya 2 bulan atau 3 bulan, atau lebih gitu. Kemudian cutinya itu transportasinya ditanggung oleh perusahaan atau tidak? Itu ditanggung oleh perusahaan dari laut ke darat. Nanti dari darat, contoh pekerjaannya di wilayah Kalimantan, Laut Kalimantan, kemudian turun ke Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, kalau dia memang dari perusahaan kontraktornya, pasti difasilitasi pesawat ke rumahnya atau kasalnya gitu. Contoh lokasinya Jakarta. Tapi kalau dia ibaratnya dari subkontraktor, itu ada yang difasilitasi, ada yang tidak juga. Tapi rata-rata difasilitasi gitu. Kemudian untuk izin, jadi katanya kalau mau menikah harus ngurus minta foto KTP, calon pasangan dan sebagainya, itu tidak benar. Jadi kalau mau menikah ya itu tinggal kitanya mengatur bagaimana jadwal untuk cuti kita, kapan kita ajukan gitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang kontrak. Nah, kontrak untuk di perusahaan itu biasanya paling cepat itu 3-6 bulan, kemudian paling lama itu 1 tahun. Tidak ada yang lebih dari situ gitu. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa saat ini banyak banget modus-modus penipuan. Jadi hati-hati gitu. Banyak banget yang mengatasnamakan kerja di perusahaan ABCD, di offshore, kemudian berniat mau serius dan sebagainya gitu kan. Jadi kemudian ada yang menanyakan bagaimana cara pengecekan. Nah, untuk pekerjaan itu sendiri kita tidak bisa cek nama satu persatu. Contoh di perusahaan A, kemudian kita search namanya di Google, tidak bisa karena tidak terdata akan hal itu di Google, tidak dimasukkan semuanya gitu. Tapi kan kita bisa mengetahui pertama gelagat-gelagatnya. Mereka video call kemudian dikatakan tidak boleh mengaktifkan kamera dan sebagainya. Itu salah. Tidak boleh menggunakan handphone ketika bekerja di luar akomodasi. Poin pertama. Poin kedua, tidak boleh mengambil gambar di mana di lokasi pekerjaannya. Karena apa? Bisa mengakibatkan pertama, refleks ketika ada yang menghubungi kita, tangan kita langsung ngambil handphone atau pegang handphone, sedangkan kita sedang bekerja. Bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Seperti itu. Nah, kalau di dalam akomodasi, ya bebas. Mau video call, mau teleponan, bebas. Ketika sedang tidak jam kerja. Karena di laut atau pekerjaan di offshore itu ada 2 shift. Shift pertama itu ada yang jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian shift 2-nya jam 6 sore sampai pagi. Ada juga yang jam 12 siang sampai jam 12 siang. Seperti itu. Jadi tergantung lokasi pekerjaannya gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai ada yang ketipu lagi. Pokoknya ketika sudah mulai berbicara tentang duit, mau pinjam duit, kemudian uangnya, gajinya di deposit, itu sudah penipuan. Apalagi tidak bisa video call, kameranya tidak bisa di-on-kan, itu bohong, itu penipuan. Jadi lebih hati-hati, lebih bijak lagi dalam menerima informasi yang ada gitu.
Jadi tetap dukung channel ini. Saya hanya sharing di sini supaya kita semakin lebih mengenal untuk dunia oil and gas yang ada di offshore. Terima kasih, sehat selalu. Thank you.